keselamatan oleh Allah, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah, dan doakan kami mudah-mudahan amanah. Alhamdulillah sampai detik ini sudah 160 juta lebih. Masya Allah. Alhamdulillah, dan insya Allah besok kami akan menuju ke Lumajang untuk menyalurkan donasi tersebut. Insya Allah nanti akan kita berikan kepada mereka saudara-saudara kita yang terdampak erupsi Semeru. Mari kita awali kajian kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Surat Tur itu ayat coba ini batasakan surat Tur. Surat Tur, At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Ta'ala jadikan kita, tubuh kita bersentuhan dengan para malaikat. Ini di antara tubuh antum semua ini kan malaikat juga kumpul. Di masjid, di majelis ilmu, malaikat itu berkumpul. Tatadakhal, saling masuk. Malaikat itu nurani, sifatnya cahaya. Sehingga ruangan itu malaikat yang satu dengan malaikat yang lain kalau berdampingan ya saling senggol cahaya. Karena cahaya yang satu ketika bertemu dengan cahaya yang lain saling masuk tuh nggak jadi masalah. Bayangkan cahaya malaikat yang banyak tadi kemudian nyentuh tubuh kita. Jadi tubuh kita ini kena bukan percikan, bukan siraman, tapi memang dimasukin oleh malaikat, nurnya malaikat. Karena itulah ini nikmat yang besar, sehingga ketika kita duduk semacam ini otomatis yang kotor-kotor itu akan luntur dengan sendirinya. Yang kotor-kotor itu akan sirna dengan sendirinya. Makanya orang-orang dulu itu punya thariqah atau metode. Metode membuat dirinya sadar, metode membuat dirinya lebih baik, metode buat hajatnya qabul, gak dengan teori. Kalau Anda datang ke pakar dikasih teori biar nggak sakit jiwa, datangnya kemana itu? Psikiater atau psikolog? Ya nanti ada apa namanya? Alhamdulillah kan saya enggak, antum juga enggak ya. Alhamdulillah. Itu kalau ke psikolog atau psikiater saya nggak paham tuh ya. Itu nanti kan ada apa itu? Namanya temu apa gitu ya istilahnya. Pasien ngomong, ya kemudian psikolognya tadi ya juga akan mendengarkan, setelah itu memberikan analisa, setelah itu akan memberikan saran yang harus dijalankan. Anda punya teman mirip dengan dokter tapi nggak punya titel, teman yang mau mendengarkan, temannya mendengarkan, kemudian temannya memberikan analisa, setelah itu memberikan suatu kesimpulan dan akhirnya memberi nasihat. Bagusnya kamu begini, bagusnya kamu begini, bagusnya kamu begini. Sayangnya semua kalimat tadi hanyalah teori. Berdasarkan pengalaman. Ada kasus ini, biasanya obatnya ini. Ada kasus ini, biasanya obatnya ini. Berdasarkan
Pengalaman. Kalau bisnismu ini biasanya tokonya ukuran sekian, iklannya semacam ini, kemudian warna temboknya seperti ini, pakaian karyawannya, karyawatinya semacam ini, biasanya laris. Biasanya sukses. Kalau kamu bukanya di sudut sebelah sana, biasanya berhasil. Itu semua adalah ilmu teori, berdasarkan pengalaman, bukan ilmu pasti. Bukan ilmu pasti. Beda dengan wahyu. Beda wahyu di situ. Makanya wahyu itu sifatnya universal dan sifatnya itu pasti, bukan teori. Di antara wahyunya Allah Ta'ala, ya, selain Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di antara wahyunya Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu sendiri adalah wahyunya Allah. Kenapa? Karena tidaklah Nabi bergerak kecuali atas perintah Allah. Tidaklah Nabi bergerak kecuali atas petunjuk dari Allah. Tidaklah baginda Muhammad SAW berbicara melainkan wahyun yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau. Hanya saja tidak masuk dalam Al-Quran. Muncul ada hadits qudsi, ada hadits biasa, ada sunnah Nabi, ya, ada sunnah Nabi. Semua itu sebetulnya adalah bukan teori, tapi ilmu pasti. Nah, para ulama paham, karena ulama itu warathatul anbiya, pewaris para nabi. Makanya para ulama tidak suka banyak berteori. Teori itu buat ulama pantas-pantasan saja. Untuk, ya, kalau orang bilang bumbunya ngobrol. Ya, bumbunya ngobrol. Tapi para ulama suka memberikan kepastian. Dan kepastian itu nggak datang dari lisan manusia. Kepastian itu datang dari wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyunya Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Pasti, nggak mungkin salah. Siapa takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah memberinya solusi, maka Allah memberinya jalan keluar. Disitulah tugas ustadz, tugas kiai, tugas habib selesai. Kenapa? Kalau dia sudah takwa, bukan aku yang solusikan. Kalau dia sudah takwa, bukan aku yang ajarkan caranya. Kalau dia sudah takwa, yaj'al lahu makhraja, Allah langsung yang akan mensolusikan urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah langsung yang akan berikan rezeki, sehingga ustadz, kiai, habib, paranormal, peramal gak akan pernah tahu dari mana arah datang rezekinya. Min haitsu la yahtasib, Allah sembunyikan. Allah buat gak ada yang bisa paham. Mudah caranya, cukup bertakwa. Nah, takwa itu apa? Takwa itu at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Hati nggak ada sombong, hati nggak ada ujub, hati nggak ada riya. Takwa itu di sini takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu di sini harap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul dalam perbuatannya melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Makanya orang-orang dulu kalau datang orang bermasalah nggak pernah bingung, karena nggak harus nasehatin. Ustadz, istri saya Ustadz lari dari rumah, nggak mau kembali lagi. Masalah nggak itu? Buat suami tadi masalah nggak? Buat ustadznya nggak masalah, bukan istrinya. Nggak masalah, bukan istrinya. Kan begitu ya? Masalah buat orang tadi karena istrinya lari dari rumah, nggak mau kembali lagi. Tapi buat ustadz, buat kiai, buat habib nggak jadi masalah ketika ada orang yang bermasalah seperti ini. Nggak banyak nasihat, nggak banyak teori. Kamu beginikan istrimu, kamu begitukan istrimu, dan seterusnya. Kenapa? Suami lebih paham bagaimana cara memperlakukan istri. Jangan sampai ustadznya ngajarin, bahaya. Kan begitu. Maka ustadz berbicara sesuai ilmunya, kapasitasnya. Kapasitasnya sebagai kiai, sebagai habib, sebagai ustadz, sebagai orang yang berilmu, sebagai syekh. Apa itu? Ini masalah. Gak ada yang bisa menyelesaikan masalahmu kecuali Allah. Saya nggak bisa, siapapun nggak bisa.
Teori nggak akan bisa menjadikan masalah selesai. Sehebat apapun pakar, nggak akan bisa. Karena yang bisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah memberikan solusi, agar Allah memberikan jalan keluar, maka Allah harus kita ikutin. Dan Allah udah bilang, asal kamu takwa, saya selesaikan. Kan enak ya, nggak repot. Coba kalau Allah bilang, untuk masalah istrimu yang lari, kamu harus sholat 2000 rakaat. Ya udah, biar gak usah kembali aja, Habib. Mendingan cari yang baru. 2000 rakaat, wow, berat itu, Bib. Nggak mampu saya. Atau suami yang galak, suaminya galak luar biasa. Istri datang ke Ustadz Kiai Habib, carikan ini, misalnya gitu ya, petunjuk langitnya. Apa ini? Wah, kalau untuk yang model begini nih, suami-suami galak ini, wah kamu nih harus menjadi istri yang lemah lembut, gemulai, setiap hari harus pakai make up harga 200 juta. Wah, ya, lebih baik cari suami yang lain gitu, yang nggak perlu biaya banyak, saya nggak usah repot. Allah Ta'ala bilang solusinya bukan di duit, solusinya bukan di teori, solusinya di takwa. Takwa itu apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jadi kalau masalahnya istrimu, maka solusinya adalah jalankan perintah Allah yang berhubungan dengan istrimu, jauhi larangan Allah yang berhubungan dengan istrimu. Itu dulu. Istrinya lari dari rumah, nggak pernah diajarin sholat, nggak pernah diajak sholat berjamaah, nggak pernah dicek surat Al-Fatihahnya, nggak pernah diperintahkan untuk nutup aurat, nggak pernah dilarang untuk nonton drama Korea dan semacamnya. Kok nggak enak di sana kan? Nggak pernah dilarang lihat pandangan-pandangan aurat terbuka, itu aurat terbuka, ya. Film-film pacar-pacaran, cinta-cintaan, oh nggak apa-apa gitu ya, didiamkan saja. Di situ banyak larangan Allah dilanggar, kamu diam saja. Minimal kalau kamu masih suka, minimal kan ya ngomong itu haram, tapi aku masih suka, kan begitu ya. Minimal tuh ngomong itu haram, ngasih tahu itu dosa. Nanti habis nonton drama Korea ini 2 jam, kita sama-sama ngaji 2 jam ya, Dik ya. Kafarah untuk menghapus dosa. Minimal kan ada upaya untuk memperbaiki. Itu namanya takwa Allah. Takwa sama Allah. Takwa Allah, bertakwa. Nah sekarang enggak. Kita ini kebanyakan teori, harusnya begini, harus begini, bla 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 bla. Takwanya enggak jalan. Makanya hidupnya enggak selesai-selesai itu masalahnya. Masalah, enggak ada selesainya. Beda dengan orang-orang soleh, masalah selesai, datang masalah lagi selesai, datang masalah lagi selesai, dan masalahnya enggak pernah jadi masalah. Nah itulah orang soleh. Nah kalau kita kan masih banyak salahnya. Nah bagaimana salah ini jadi kendaraan? Tobat, istighfar, minta ampun, amal soleh. Karena ada orang-orang itu yang dia punya dosa banyak, tapi punya amal soleh yang banyak. Kata Habib Abdullah Al-Idrus, leluhur saya, itu mewasiatkan pada anak keturunannya. Nah, saya salah satu anak keturunannya ya. Ini dapat wasiat begini. Jangan pernah kamu berprasangka buruk kepada mukmin, modelnya seperti apapun. Kalau ada orang udah iman sama Allah, itu berarti sudah jadi wali Allah. Susah ya. Sudah iman sama Allah, itu udah jadi wali Allah. Masalah level kan nggak usah dipikir ya. Wali kan level pinggir nggak jadi masalah ya. Yang penting wali Allah. Kamu harus meyakini ini wali Allah, ini wali Allah, ini wali Allah. Loh, Ustadz Habib Kiai, tapi saya lihat dia masih melakukan maksiat, dia ada dengki, ada iri, dia ada perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Maka kamu tetap harus prasangka baik kepadanya. Caranya bagaimana? Caranya katakan pada dirimu, wali itu enggak maksum. Yang maksum cuma nabi, yang maksum cuma rasul. Wali itu bisa lupa, bisa salah, bisa berbuat dosa. Namanya wali, enggak maksum. Memang mahfud, dijaga sama Allah Ta'ala. Kalau udah pangkatnya luar biasa. Lah kok kita yang biasa-biasa nih ya lupa-lupa itu ya wajar. Berbuat dosa ya sebetulnya enggak wajar, tapi ya kelas kita ya kelas wajar daripada kelas yang kurang. Bukan saya ngomong. Wajar. Nah, husnudzonnya bagaimana? Satu, dia tidak maksum, maksum. Jadi kamu jangan lebih. Lihat orang lain berbuat dosa, jangan lebih. Masa Ustadz kok seperti itu? Ustadz juga manusia. Nanti saya jawab, kamu mukmin kok ya seperti itu? Ya bedanya apa? Husnudzon.
Husnudzonnya bagaimana? Mungkin itu ustadznya, mungkin itu kiainya, mungkin itu habibnya, mungkin itu saudara muslimku, mungkin dia punya amal soleh yang saya nggak tahu, yang pahalanya besar, menghapuskan semua dosa yang saya lihat. Kenapa? Allah yang ngomong, innal hasanat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik, yudhibna sayyi'at, akan menghapuskan dosa-dosa dari keburukan. Harus husnudzon. Bisa enggak kita seperti ini? Oh susah. YouTube isinya komentar netizen. Isinya komentar netizen, dan netizennya adalah kita. Bukan orang lain. Saling mengomentari orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bisa kita hentikan sikap kita tuh. Hobi kok komentari orang lain. Ikhwani rahimakumullah. Nah, jadi bagaimana solusinya? Ya ayo kita bertakwa. Maaf ya Bu, saya mau nanya sama ibu-ibu, tolong dijawab jujur Bu. Boleh Bu? Tenang, bukan perkalian kok. Kalau perkalian pasti ibu bisa menjawabnya karena bawa handphone dan ada kalkulatornya. Iya, bukan bagi-bagian, bukan. Tapi pertanyaan simple. Kapan terakhir kali ibu dites oleh suami baca surat Al-Fatihah? Sejak akad nikah pernah enggak? Dik, saya mau cek Al-Fatihah kamu, bacaannya betul atau tidak? Jawaban suami, lah wong saya sendiri yang mau ngetes nggak bisa kok. Itu bungkam semua itu berarti apa itu? Udah nggak inget? Oh nggak inget. Nggak inget itu bukan berarti tidak ya. Husnudzon sama suami-suami soleh-soleh. Husnudzon pasti ya, istrinya udah dicek baca surat Al-Fatihah. Para suami yang belum nikah nggak usah jawab. Ini para suami. 1 tahun ini nggak usah yang lama-lama, yang 1 tahun ini 2021. Sebentar lagi kan berakhir 2021 ya. Biasanya kan ada tuh akhir tahun itu kan prestasinya apa gitu kan ya. Peristiwa-peristiwa apa? Saya mau nanya, kapan dari mulai Januari sampai Desember ini antum cek betul ya sholatnya istri mulai dari takbiratul ihram ya, niat takbiratul ihram sampai salam, termasuk Al-Fatihahnya, tahiyatnya. Hey suami, hello, anybody here? Ono wong nang kene gak? Jawabannya Bu sama Bu, senyum ya, senyum maksudnya indah-indah tuh senyum gitu. Senyum, diam gitu. Betul ya? Belum pernah dicek Bu? Belum. Padahal nanti di kuburan, begitu ibu landing kuburan, pertama kali yang dicek malaikat sholatnya ibu. Masya Allah. Cek sholatnya, niatnya benar nggak? Takbiratul ihramnya benar nggak nih? Allahu Akbarnya kepanjangan nggak? Jangan-jangan Allahu Akbar. Nggak sah itu. Kalau terlampau panjang. Oh jangan-jangan dia Fatihahnya itu tasdidnya hilang semua itu. Tasdidnya hilang semua. Ternyata hasil rapotnya dicek sama malaikat, sholatnya minus. Maka malaikat ngomong ini afkir. Masukkan dulu dalam kelompok yang afkir ini. Ini retur ini BS. Ya, ini termasuk KW10. Ya masukkan dalam kelompok yang lain dicek. Karena standar yang paling utama dia udah gagal. Berarti puasanya dicek, zikirnya dicek, sedekahnya dicek, birrul walidain, semuanya dicek. Sehingga dia nggak dapat nikmat kubur. Langsung itu mulai azab kubur gitu. Bagaimana nggak azab kubur? Interogasi malaikat ya serem tuh. Untuk mau gimana? Ngeri itu. Malaikat. Bapak-bapak juga sama. Banyak ibu bawa nama suami. Maaf malaikat, suami nggak pernah nanya sholat saya. Terus yang ditanya saldo saya. Maksudnya banyak atau sedikit? Bukan malaikat. Bukan saldo saya minus. Kalau saldo saya plusnya banyak, langsung dimintain gitu. Kalau ngajarin sholat gak pernah nih suami saya. Siapa nama suaminya? Waduh, kalau muncul Habib Novel gawat itu ya. Diseret-seret. Ustadz Rafiq, gawat itu ya. Diseret kita sama istri-istri ini ke neraka. Itu ya Allah itu kalau udah pindah alam ya, kalau sama-sama dari alam barzah, tolong jangan dikasih nikmat kubur itu.
Walaupun sholatnya bagus, tidak jadikan sholat saya bagus. Tolong juga kumpulkan sama saya. Enak benar dia, di dunia enak-enakan, di akhirat mau lepas tanggung jawab. Malaikat laporan ke atasan malaikat yang lebih tinggi. Gimana nasibnya itu? Oh ya, seret kumpulin yang sama. Nah ini suami-suami ini, hadir enggak orangnya? Ya kita-kita ini loh. Sholat. Urusan sholat ini kan urusan yang paling penting. Mohon maaf, umat Islam dimanapun antum berada, kita ini meremehkan sholat. Sholat anak kita nggak kita urus. Sholat pasangan hidup kita nggak kita urus. Sholat orang yang kerja sama kita nggak kita urus. Sholat, mikirnya udah, Masya Allah. Ditanya syarat sahnya sholat apa? Itu pelajaran anak SD. Masa seorang tua ditanyain seperti itu? Kalau nggak ngerti ngomong aja nggak ngerti. Syarat sahnya sholat nggak ngerti, berarti sholatnya nggak pernah tahu sah atau tidak. Kalau syarat sahnya sholat nggak paham, berarti nggak pernah paham sholatnya sah atau tidak. Yang membatalkan sholat nggak paham, berarti tidak pernah paham sholatnya batal atau tidak. Yang membatalkan wudhu nggak ngerti, berarti nggak pernah ngerti wudhunya batal atau tidak. Masya Allah. Berarti sholatnya status tidak jelas. Padahal siapa yang sholatnya ini jelek, jelek dunia dan akhiratnya. Siapa yang sholatnya baik, baik dunia dan akhiratnya. Maka banyak orang zaman sekarang rezekinya itu pusing karena sholatnya juga pusing. Ya, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu sholat. Alhamdulillah ikhwani rahimakumullah. 21 menit 33 detik mukaddimah sudah selesai. Ini mukaddimah, belum ceramah. Nah, ceramahnya ini mau saya buka. Itu mukaddimah, ngingatkan diri saya pribadi dan antum semuanya. Saya insya Allah akan buat kajian khusus tentang mulai wudhu sampai sholat. Mau lihat nggak? Mau? Ya, subscribe channel YouTube saya dulu, Habib Novel Al-Idrus. Ya. Subscribe channel YouTube saya, nanti bisa belajar. Kalau ada video baru kan ada pemberitahuan, sehingga bisa belajar. Mulai dari wudhu, sholat yang wajib-wajib, rukun-rukun itu mau saya ajarkan untuk diri saya pribadi, mau saya buat secantik mungkin, secakep mungkin. Saya lagi belajar cara mengajar dan cara bisnis biar untung. Jadi ilmunya orang-orang bisnis itu mau saya pakai untuk mengajarkan ilmu sholat. Penasaran? Sama, saya juga penasaran. Ya, jadinya kira-kira seperti apa? Jangan tegang-tegang tuh, udah diajak bercanda masih tegang, kenapa? Bu, Ibu, ya nanti sampai rumah tuntut suaminya ya Bu, ya Bu, Pak, tolong simak bacaan Al-Fatihah saya, benar atau tidak? Kalau suaminya jawab, aku nggak tahu benar atau tidak, maka ngomong kalau begitu besok kita berdua datang ke MRBJ menghadap Ustadz Rafiq minta disimak. Kapok mau kapan? Ustadz Rafiq dapat pekerjaan baru, menyimak Fatihah setiap jamaah. Karena dulu para kiai itu hidupnya begitu, ngecek sholatnya orang, dicek sholatnya. Sayyidina Hasan dan Husain dulu masih kecil, radhiyallahu ta'ala anhum, masih kecil, lihat orang wudhunya nggak bener didandanin. Itu kemarin kan saya ceramah begitu. Udah dengar ceramah saya kan? Yang itu udah? Belum? Waduh, repot juga ini ya. Nanti episode berikutnya. Next. Sekarang saya mau membahas masalah jadi orang tua soleh. Manfaatnya jadi orang tua soleh. Gak usah jelasin caranya jadi orang soleh. Cara jadi orang soleh itu gampang. Yang penting gak salah. Kalau gak salah berarti soleh. Matanya gak salah, telinga gak salah, mulutnya gak salah, hatinya gak salah. Berarti jadi soleh. Lah yang gak salah itu bagaimana? Gak ghibah, gak namimah ya. Gak ghibah, gak namimah. Gak gunjing, gak jelek-jelekin orang, gak dusta, gak yang haram. Selesai. Matanya gak haram, telinganya gak haram, mulutnya gak haram, perutnya gak makan yang haram. Alat vitalnya tidak melakukan yang haram, kakinya tidak melangkah ke tempat yang haram, tangannya tidak melakukan yang haram. Soleh, selesai. Nah kalau udah jadi orang soleh ini manfaatnya apa? Besar. Manfaatnya besar. Orang soleh itu punya apa itu? Kalau bahasa Inggrisnya tuh, saya ini kadang-kadang pengen belajar bahasa Inggris tapi nggak punya waktu. Apa tuh? Apa privilege? Apa? Privilege itu apa itu? Artinya? Ya betul, privilege ya. Ya biar saya sedikit-sedikit belajar satu kata kan lumayan. Gimana ngucapnya? Privilege ya. Kadang saya suka niru tuh diledek sama anak saya. Bukan gitu Abi gitu ya. Ya bukan gitu. Privilege, betul ya.
punya privilege tidak sama dengan orang lain. Orang soleh itu diberi Allah nilai lebih dibanding orang lain. Betul ya? Keistimewaan itu artinya nilai lebih. Kadang-kadang disebut keistimewaan juga nggak paham ya. Jadi orang soleh itu punya nilai lebih dibanding mukmin yang lain, muslim yang lain, orang soleh. Apa keistimewaannya? Kesolehannya ini bisa bermanfaat sampai paling sedikit 7 turunan. Seperti orang kaya, warisannya kalau banyak betul bisa diwarisi sampai 7 keturunan. Maka orang soleh ini dia punya nilai lebih, kesolehannya bisa nolong anak keturunannya sampai 7 turunan paling sedikit. Standarnya orang soleh itu. Nah kalau super soleh lebih banyak lagi. Ya, super soleh lebih banyak lagi. Habib dapat ini dari mana? Dari Al-Quran. Kita bicara nih dari Al-Quran. Yang udah sering saya terangkan kan kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Khidir alaihissalam. Ketika ada rumah anak yatim mau roboh, dibetulkan ya. Maka Nabi Khidir ngasih informasi, rumah ini milik anak yatim, 2 anak yatim. Kana abuhuma sholihah. Anak yatim ini bukan sembarang anak yatim, tapi anak yatim yang abuhuma kana. Jadi kana abuhuma, ayahnya yang dulu. Nah, ayah yang dulu maksudnya apa? Tanya sama ahli tafsir. Yang dimaksud ayah yang dulu ternyata ayah yang lapisan ke-7 ke atas. Jadi kakek generasi yang ke-7 ke atas itu soleh. Kesolehannya menyebabkan 2 nabi diperintah Allah untuk memperbaiki rumahnya yang mau roboh. Padahal itu kampungnya, kampung orang pelit luar biasa. Kalau untuk yang ini kita udah sering. Udah terlampau sering dengar ya. Nah itu aja sudah cukup sebetulnya untuk menunjukkan orang soleh punya nilai lebih. Tapi ternyata nggak cukup itu. Ada ayat yang lain. Ini saya akan bacakan di surat At-Tur. Ya, di surat At-Tur, kalau kita lihat surat At-Tur tersebut, maka kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang-orang yang masuk neraka dan bagaimana orang-orang yang masuk surga. Setelah dari ayat yang pertama Allah berbicara sampai di ayat yang ke 12 ya, ayat 12 seterusnya menceritakan orang-orang yang masuk neraka. Orang-orang yang masuk neraka. Maka di surat At-Tur ayat yang ke-17 ya, Allah bicaranya berubah. Dari mengucapkan tentang ahli neraka, Allah menceritakan ahli surga. Ayat 17 biar enak, 17 sampai 21 biar dibaca murotal ya, murotal oleh Ustadz Rafiq. 17 sampai 21 murotal ya, tertil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم
ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله العظيم. Jazakallahu khairan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua ahlul jannah. Semoga Allah Ta'ala semua menjadikan kita ahlul jannah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Ayat ini itu indah sekali ya. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang bertakwa fi jannatin wa na'im. Mereka berada di surga-surga. Karena surga itu bertingkat-tingkat ya. Surga itu berkelas-kelas, berjenis-jenis. Wa na'im, dan dalam kenikmatan yang luar biasa. Na'im, nikmat yang luar biasa. Fakihina bima atahum rabbuhum wa qahum rabbuhum adzabal jahim. Mereka bersukaria dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka semua, dan Allah telah melindungi mereka dari siksa neraka. Kulu washrabu, kata Allah Ta'ala, kulu washrabu, sekarang makan, minum. Ya, makan, minum. Hani'am bima kuntum ta'malun. Ya, selamat, ini semua hasil daripada dahulu kalian mau melakukan amal soleh. Muttaqi'ina ala sururim masfufah. Mereka semua dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala muttaqi'in. Jadi duduknya itu santai, ada bantalnya, kemudian bersandar gini. Asyik, ya, nyantai, muttaqi'in. Di tempat tidur. Kemudian wazawwadnahum bihurin ain. Mereka dinikahkan dengan bidadari-bidadari yang matanya sangat indah. Ya, keindahan matanya tiada tara, bidadari surga, hurun ain. Nah, ini sifatnya ahlul jannah ya, orang-orang yang bertakwa. Tapi ada satu masalah. Orang-orang bertakwa ini ketika menikmati semua itu, kalau kemudian tidak melihat keluarganya, enggak melihat anaknya, enggak melihat cucunya, enggak melihat keturunannya, sedih hatinya. Hatinya akan sedih. Mana anakku? Mana cucuku? Apa artinya semua nikmat ketika tak memandang anak yang dicintai? Suami istri di jannah, kalau sampai anaknya enggak di jannah, nikmatnya apa? Iya. Kalau ternyata suami istri di jannah, anaknya di jannah, kok cucunya enggak di surga, sedih. Allah sudah berjanji ahlul jannah itu enggak ada kesedihan. Yang di jannah enggak boleh sedih. Naim, nikmat. Jadi Allah udah beri nilai lebih. Buat orang yang bertakwa dikasih nilai lebih. Apa itu? Nikmatmu bukan sekedar nikmat makan buah-buahan, kulu washrabu, bukan sekedar nikmat pernikahan, ya, mendapatkan pasangan hidup di sana. Bukan itu. Itu dapat. Istana dapat, sungai-sungai kamu mau berenang model apapun dapat, kenikmatan apapun dapat. Tapi yang paling kamu inginkan gak akan tidak aku berikan. Dengan satu kondisi, selama anak cucumu imannya sama dengan kamu, muslim sama-sama muslim, muslim sama-sama muslim. Kata Allah Ta'ala dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan orang-orang yang beriman kemudian punya anak keturunan dan anak keturunannya mengikuti mereka semua dengan keimanan yang sama, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami susulkan dzurriyyah mereka,
keturunan mereka alhaqna bihim, kami susulkan tempatnya sama dengan tempat kakeknya tersebut. Kami susulkan tempatnya sama dengan tempat ayahnya tadi. Kalau ayahnya di Jannatul Firdaus, ini punya anak kok amalannya belum bisa masuk jannah sebetulnya. Kurang, amalannya kurang. Tapi imannya nggak kurang. Semua iman sama Allah, iman kepada Nabi Muhammad SAW, iman kepada surga, iman pada neraka, iman malaikat, iman kitabullah, iman dengan qadha'nya Allah, takdirnya Allah. Imannya sama, akidahnya sama, benar. Amalnya yang nggak nyusul. Kakeknya ahli tahajud 200 rakaat. Iya, cucunya tahajud 2 rakaat setahun sekali. Anaknya mungkin tahajudnya sepekan sekali. Dan jumlahnya mungkin cuma 2 rakaat. Sehingga amal solehnya ini nggak ngejer. Nggak sama dengan leluhurnya yang soleh. Janjinya Allah, ini Al-Quran, ini kalamullah. Jangan ragu, jangan mengecilkan kemahakayaan Allah. Jangan ukur Allah dengan bakhilmu, jangan ukur Allah dengan pelitmu, jangan ukur Allah dengan ketidakmampuanmu. Surga milik Allah, yang menciptakan surga Allah, yang menentukan siapa yang masuk juga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini fadlullah, karunia Allah, nilai lebih yang Allah berikan. Gak semua orang dapat loh, yang gak semua orang dapat. Siapa? Orang-orang yang beriman, yang dimaksud di sini yang soleh, yang muttaqin bener, wali-wali tadi, orang-orang yang luar biasa. Kalau anak cucu yang ikuti dengan keimanan yang sama, kami akan susulkan di tempat yang sama tanpa mengurangi nilai pahala yang dimiliki oleh orang-orang bertakwa tersebut, tanpa mengurangi nilai pahala yang dimiliki oleh orang-orang soleh tersebut. Jadi enggak kemudian pahalanya dikurangi dikasihkan anaknya, enggak. Pahalanya dikurangi dikasihkan cucunya, enggak. Tapi karena kamu soleh, kamu menyenangkan aku, kamu buat aku ridho, aku akan buat kamu ridho, aku akan buat kamu puas, aku akan buat kamu senang. Apa? Anakmu. Oke, amalmu ini cukup buat aku, masukkan anaknya ke jannah. Nikmat atau enggak nikmat? Makanya Bapak Ibu, enggak usah maksa anak jadi soleh dulu. Kadang-kadang kita ini egois. Nah, maksa anak soleh, sementara kita salah terus. Kita salah terus. Betul kita ajarkan anak kita sholat, betul kita ajarkan anak kita zikir, betul kita ajarkan anak kita qiraatul Quran. Tapi nomor satu kan kita harus jadikan diri kita yang paling banyak baca Al-Quran, yang paling banyak berzikir, yang paling banyak sholat. Kita selaku orang tua, semangat kita apa? Nah, jangan khawatir, Bapak Ibu akan kerja sehingga kamu gak usah capek lagi. Duit kamu akan punya. Kalau Bapak Ibu nanti meninggal dunia, kamu gak usah mikir rumah. Bapak Ibu udah siapkan rumah. Itu urusan dunia. Maka urusan akhirat, nak, jangan khawatir. Kalau sholat sunnahmu kurang banyak, Bapak Ibumu udah sholat sunnah sebanyak mungkin. Niatnya bukan untuk kami saja, niatnya untuk kamu, untuk anakmu, untuk anaknya anakmu, terus ila yaumil qiyamah. Indah nggak Islam ini? Indahnya luar biasa. Karena kebahagiaan itu kalau berhenti cuma di kita kan gak enak ya. Makanya doa habis sholat yang selalu saya sampaikan untuk dibaca yang ada dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kalau kita udah jadi imamnya orang bertakwa, tadi yang bertakwa saja dipanggil dapat privilege seperti itu, yang bertakwa. Nah, kalau imamnya orang bertakwa, makanya kita nggak boleh yang merendahkan siapapun mukminnya, nggak boleh. Siapa tahu dia punya kakek yang soleh. Nggak ngerti loh kita. Kadang ada orang kita rendahkan, kita jelek-jelekan, ternyata kakeknya soleh. Nanti di akhirat kita kecilik, kata orang Solo, kecilik gitu. Kecilik itu bahasa Indonesianya apa? Bukan kecewa. Bukan tertipu. Jadi ya tertipu dalam makna positif ya. Kecelek tadi itu, apa itu? Kecelek sama itu. Apa Bu? Jadi misalnya kita salah sangka kita nanti. Ya, kita nanti salah sangka dan kaget. Ternyata. Dikira di neraka, ternyata di Jannah Firdaus. Loh, kok sama kita ya? Kamu kan menurut hitung-hitungan tempatnya neraka. Loh iya, kalau saya dihitung ya neraka, tapi kakek saya siapa? Kamu nggak ngerti. Ini kakek saya yang mintakan saya biar masuk surga. Kok bisa begitu, Bib?
Ya bisa, surga milik Allah bukan milik kamu. Kamu kan ada iri, ada dengki, ada hasad, ada nggak adil dalam dirimu. Kalau Allah maha adil. Nah kalau seorang itu amalnya lebih, dikasih sama Allah kelebihan untuk bawa yang lain kan boleh-boleh saja. Ngasih syafaat orang lain saja boleh, apalagi ngasih syafaat anaknya sendiri. Yang penting satu syaratnya, imannya sama. Imannya sama. Kalau nggak punya nomor rekeningnya ya nggak bisa ditransfer. Ya, kalau nomor rekeningnya ada ya bisa ditransfer. Selama anak itu imannya sama dengan kita, insya Allah kita bisa jadi orang tua yang nolong. Nah, ini udah jamnya lewat ini. Waktunya azan kalau salah ya, betul. Berapa menit? Oh 3 menit lagi ya, alhamdulillah. Berarti belum lewat ya? Belum. Saya sudah nggak nafsu bahas lain. Soalnya udah kenyang ini. Udah kenyang enak. Saya jadi semangat pengen jadi bapak yang bisa nanti bawa seluruh anak cucu saya sampai hari kiamat masuk jannah, kan gitu ya. Masa kita jadi bapak semangatnya mau nunut yang atas itu ya. Kalau Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf itu punya semangat minimal buat kita minal katutin. Dah, minimal kita tuh nanti katut sama orang-orang soleh. Saya tambahkan minal katutin wa ngatutin. Minal katutin wa ngatutin. Jadi kita ikut yang atas tapi kita bisa narik yang bawah. Minal katutin wal ngatutin. Jangan cuma katut tok ngabot-ngaboti gitu ya. Jadi kita ikut tapi kita bawa juga. Jadi bisa ikut bantu dorong gitu. Kita jadikan diri kita soleh. Beb, caranya gimana? Mulai dari yang paling mendasar dan paling utama. Mohon maaf, ini ada akhir zaman ini ya, banyak orang meremehkan ilmu sholat. Padahal kalau saya baca bukunya ulama-ulama besar itu yang dibahas, ya itu aja. Sholat, wudhu, sholat, wudhu, sholat, wudhu. Tiap hari yang dibaca itu, bukunya yaitu sholat, wudhu, sholat, wudhu, sholat, wudhu. Kenapa ilmu sholat ini diremehkan? Karena dianggap nggak makrifah gitu. Bukan mukasyafah. Ya, bukan ilmu penerawangan. Bukan ilmu ramal-meramal, bukan ilmu kesaktian. Seakan-akan tuh ilmunya anak TKSD, baru Islam itu. Ilmunya orang baru Islam. Padahal Nabi SAW di akhir umurnya diomongkan as-sholat, 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 sholat, sholat, sholat. Makanya para habaib itu, Masya Allah, kalau kita baca di buku Syarisatul Jami'ah, ini ulama besarnya habaib, nulis buku tipis, bukunya itu tentang sholat, tentang wudhu, tentang puasa, bukan tentang yang lain. Kalau udah belajar sholat, nanti Allah buka kasih ilmu yang lain. Nah sekarang saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Pilih belajar ilmu yang muluk-muluk atau yang super muluk? Yang tinggi-tinggi atau super tinggi? Kok diam semua kenapa nih? Pengen belajar ilmu yang tinggi atau yang paling tinggi kalau belajar? Yang pahalanya paling besar atau yang pahalanya besar? Pahalanya paling besar. Ada ilmu yang pahalanya lebih besar dari ilmu sholat? Enggak ada. Karena ilmu sholat ini adalah ilmu yang membedakan muslim dengan yang non muslim. Ilmu yang untuk belajarnya tidak diwakilkan malaikat Jibril alaihissalam, tapi Nabi langsung dipanggil Mi'raj kepada Allah Ta'ala, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kalau orang ini menguasainya, mengamalkannya, maka dikubur, dia puasanya kurang bagus, seakan-akan gitu ya, zikirnya kurang bagus, amalannya kurang bagus. Kalau sholatnya bagus benar, maka semuanya dianggap bagus, selesai. Karena nggak mungkin kalau sholatnya bagus, yang lain nggak bagus. Kalau sholatnya bagus, otomatis yang lain jadi bagus. Makanya ulama-ulama suka tiap hari ngulangi belajar ilmu sholat. Yang membatalkan sholat, gerakan-gerakan yang membatalkan sholat, dia diulangi terus. Kenapa? Karena memperbincangkan sholat, pahala ilmunya paling banyak. Pahala ilmunya paling banyak. Karena ini rukun Islam. Saya kasih sedikit gambaran. Tolong dijawab jujur. Ada orang normal, tidak mabuk, tidak judi, tapi tidak sholat. Tidak sholat. Yang satu lagi 24 jam mabuk kecuali jam sholat. Karena kalau jam sholat, dia sholat. Mana yang lebih buruk? Yang satu tidak judi ya,
tidak mabuk, yang enggak judi, enggak mabuk, tapi tidak sholat. Yang satu judi, yang satu mabuk, tapi sholat. Mana yang lebih buruk? Ya dua-duanya kan ada keburukan. Tapi mana yang lebih buruk? Enggak, biasanya jenengan antum biasanya lihat mana yang lebih buruk? Yang tidak sholat. Jujur dulu, jujur. Biasanya kalau lihat pemabuk sholat, orang mabuk sholatnya nggak kepake. Mendingan kamu nggak usah sholat sekalian. Ada nggak yang komentar begitu? Ada nggak? Padahal orang kalau nggak sholat, kalau dia menyatakan sholat tidak wajib, murtad. Kalau dia menganggap sholat itu wajib, tapi dia malas melakukan akbarul kabair di antaranya itu. Dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Tapi kalau mabuk ya dosa besar gitu. Ya jangan terus kemudian ya udah kalau begitu habis sholat saya mau mabuk, ngawur. Jangan salah, ini murid ngawur gitu ya. Mabuk itu dosa besar, judi itu dosa besar. Tapi kalau tidak sholat itu urusannya dekat dengan kekufuran. Urusannya dekat dengan kekufuran. Karena sholat itu rukun Islam. Jadi kalau dia tidak sholat, dia meninggalkan rukun Islam. Berarti tiang agamanya roboh satu. Masya Allah. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Kasih gambaran begini untuk penutup ini. Udah waktunya azan. Saya tuh kalau udah masuk waktu azan di MRBC paling seneng saya. Iya, tugas selesai. Loh ini berat loh, yang ngajar orang sekian banyak, ngajar satu orang ngajar berat, apalagi sekian banyak. Semakin banyak yang belajar, semakin banyak nanti pertanyaan buat saya di akhirat. Mangsamu, ya kamu enak aja dengernya. Saya nanti yang tanggung jawab setiap kalimat ini, betul kan ya? Iya, kamu kan dengernya enak saja, usah nggak salah, saya cuma denger aja di masjid duduk ada Habib yang ngoceh gitu kan ya. Kamu nggak salah, saya yang ngoceh ini yang nanti ditanya. Jadi kalau semakin cepat tuh ya saya semakin bahagia, meskipun semakin lama ya pahala semakin banyak kalau baik kan begitu ya. Oke, ini kasih contoh. Bu, ibu yang jawab ya bu. Ada pria tampan, pakai kacamata hitam, pakai mobil Mercy harga 50 miliar. Ada enggak? Enggak tahu, saya enggak tahu juga kok ya. Pakai mobil Mercy harga 50 miliar. Pakai baju berjas dan berdasi. Pakai jam harga 20 miliar. Sugih pol nih. Kemudian dia keluar dari mobil, pakai sepatu harganya 2 miliar. Dah, sepatunya rada elek titik gitu ya. Sepatunya harga 2 miliar. Keluar dari mobil di siang hari, dia pakai handphone yang termahal terbuat dari emas. Pakai kacamata tadi yang mahalnya luar biasa. Senyum-senyum dia, senyum-senyum, tapi tidak pakai celana. Tapi nggak pakai celana. Ibu bilang dia orang normal atau orang agak? Apa bu? Normal nggak bu? Komentar yang paling halus, kasihan, kaya-kaya, stres. Betul ya? Komentar paling halus, kasihan, kaya-kaya, stres. Orang itu masuk Pondok Indah Mall, saya mau tanya, dipersilakan masuk atau ditahan? Duh, mobilnya mahal, pakaiannya mahal, jalnya mahal, semua mahal, tapi nggak pakai celana. Masuk Gandaria City, masuk BXChange, ya, masuk apalagi yang dekat sini itu, Living apa Plaza ya, masuk Total ya, begitu. Kira-kira diamankan security enggak? Diamankan. Kemudian dilanjutkan ke kantor polisi melakukan tindakan yang mengganggu ketenangan masyarakat. Gara-gara nggak pakai celana. Mana yang ibu pilih? Orang pakai celana normal tapi nggak pakai baju, lusuh, kotor, tapi normal pakai celana, atau yang tadi tampak duitnya banyak, keluar jalan nggak pakai celana? Pilih yang mana? Saya mau ngetes ibu-ibu normal nggak ini loh. Aduh, sugih-sugih gendeng beb, ojok beb begitu. Jangan beb, udah yang kelihatannya lusuh aja beb, yang penting waras, yang penting normal. Permisalan orang yang melakukan semua kebajikan
dan meninggalkan semua kemaksiatan, tetapi dia tidak mau sholat seperti orang yang pertama tadi, yang dia tidak mau pakai celana. Nah, ini bukan nyindir yang nggak sholat ya. Biar kita ini kalau lagi malas sholat paham gitu loh ya. Permisalan orang yang dia sholat, tetapi dia itu melakukan kemaksiatan tadi, paling dia cuman kotor, tapi auratnya tertutup. Sehingga Rasul menyatakan siapa yang sholat 5 waktu, seperti orang yang punya sungai yang jernih di depan rumahnya, tiap hari dia berenang di situ 5 kali. Apakah masih ada kotoran yang tersisa di tubuhnya? Sholat. Ya makanya yuk kita mulai kembali suami istri, kan alangkah indahnya tuh ya. Duduk tuh nggak bahas judul film dulu. Sekarang duduk bahas judul film. Film yang lagi tren sekarang apa ya? Loh tuh muncul kan? Itu men apa tadi gitu kan ya? Ya sepedamen tadi, sepedamen tuh. Itu muncul kalimat begitu, obrolan suami istri urusan film. Saya nggak ngomong masalah boleh nggak boleh. Tapi kan ya aneh obrolannya yang film, yang kuliner. Lambo itu tiap hari minimal nanya, Bu, udah sholawat sore belum? Udah sholawat pagi belum? Ya, istighfar hari ini udah belum? Istighfar 70 atau 103 pilih yang mana? Udah belum? Ini sholat kamu tuh, yang batalin sholat tahu enggak? Yang batalin sholat tahu enggak? Ada berapa batal sholat? Rukunnya sholat. Udah hafal belum? Ayo, hafalkan rukunnya sholat. Ya, itu yang makruh hatu sholat, yang makruh-makruhnya sholat. Udah tahu belum? Ini kalau suami istri bahasannya seperti ini, ya udah insya Allah itu anak, cucu, sampai pembantu jannah semua itu. Otomatis, karena al-qalbu nularu. Paham? Al-qalbu nular. Jadi hati manusia itu bisa lebih menular kepada hati yang lain. Jadi kalau hatinya itu jelek, itu bisa nular ke hati yang lain jadi jelek. Kenapa? Karena sama-sama punya bibit jelek, sama-sama punya urat jelek. Kalau deket, hidup urat. Ya uratnya hidup. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan. Tuh, sudah diingatkan waktunya kok, komat. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Pemirsa dimanapun antum berada, tolong teruskan pesan saya ini kepada yang lain. Yuk Indonesia sholat. Indonesia sholat. Indonesia sholat. Kenapa Indonesia diajak sholat walaupun sudah sholat? Karena perintah sholat nggak ngurus hari ini, besok, lusa, harus terus disuarakan. Ayo sholat. Kenapa begitu? Janjinya Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya dari zina dan kawan-kawannya, mungkar dari segala yang mungkar. Kita akan tidak begitu bermanfaat. Teriak-teriak, jangan mabuk, jangan judi, jangan. Tapi orang tidak sholat kita biarkan, tidak kita ajarin, tidak kita bimbing. Akhiron, tambah 2 menit boleh. Ya, biar tuntas. Ini kalau tidak nanti orang dengar ceramah ini salah persepsi ya. Ajarkan sholat tapi ya pakai cara yang baik, bil hikmah, dengan cara yang bijak. Tuh cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, tiap hari hidupnya di masjid kan sama Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kok melihat di masjid ada orang tua wudhunya salah. Apakah cucu Nabi yang masih anak-anak ini mengatakan, Bapak gimana sih Pak, udah tua wudhu gak bisa, mau mati loh Pak, udah mau mati wudhu gak bener, neraka Pak. Apakah cucu Nabi berkata seperti itu? Tidak. Apakah mengatakan, oh Bapak ini kalau dunia dipelajari bener, cara nyetir, cara ngidupin mesin mobil dipelajari bener, masa wudhu untuk membuka surga nggak dipelajari bener? Gimana sih Pak, udah tua loh Pak, apa begitu? Enggak. Lihat ini cucu Nabi Muhammad SAW. Ini loh cucunya Rasulullah SAW. Datang ke orang tua tadi dengan merendahkan diri dan berkata, Bapak, saya lihat Bapak wudhunya bagus banget. Tolong saya ini dan adik saya dicek siapa wudhu kami yang lebih bagus. Kami mau lomba wudhu. Bapak jadi jurinya. Loh, orang tua tadi ya pede banget. Siap jadi juri untuk anak cucu Nabi. Kan dia luar biasa. Siap, senang dia. Maka mulai Sayyidina Hasan ya wudhu. Nah, wudhunya yang ngajari Fatimah Zahra, Ali bin Abi Thalib dan Nabi Muhammad SAW. Ada enggak wudhu yang lebih baik dari ini? Enggak ada. Gurunya langsung Nabi Muhammad SAW. Gurunya langsung ayah dan ibunya. Wudhu.
Sayyidina Husain nggak mau kalah, wudhu juga sebaik mungkin. Maka orang tua tadi selesai ditanya sama dua anak kecil tadi ini ya, Sayyidina Hasan dan Husain. Bagaimana Pak? Yang menang saya atau dia? Pak, saya atau dia? Ini sandiwara ini. Jadi memang dakwah itu harus pakai sandiwara. Begini, acting ya, harus acting. Apa kata bapak tadi? Dengan menundukkan kepala ya. Nah. Kalian berdua yang wudhunya luar biasa. Selama ini wudhuku salah, nak. Terima kasih. Gak mungkin kalian wudhunya salah, kalian diajari Nabi Muhammad SAW. Berarti wudhuku ini salah semua nih, cara basuh wajah ini salah semua. Terima kasih banyak. Sekali pertemuan menyelesaikan wudhunya orang tua yang tidak bisa wudhu. Bukan sibuk mencela orang, mencaci orang, maki orang yang gak bisa diajari dengan santun, dengan baik, sehingga orang senang untuk menjadi orang baik. Jazakumullahu khairan wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.